Kembali lagi di Onsa Channel, pemirsa semua. Hari ini kita akan mengobrolkan banyak hal tentang seseorang guru yang mengajar di suatu pedalaman. Enggak, ya rasa pedalaman sih. Memang. Rasa pedalaman ya. Nggak sampai pedalaman banget. Beliau ada namanya Fauzan Rusdi yang ngajar di suatu madrasah yang sangat hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua. Sekolah di Tangerang ya. Sekolah di Tangerang. Sekolahnya SD Tangerang. SD Tangerang. Tangerang mana? Ya, ada nama daerah yang kalau disebutin namanya orang akan kepikiran daerah lain di Jakarta. Memang ini terkenalnya Jakarta, tapi ternyata di Tangerang juga ada. Namanya daerah Priok. Priok itu Jakarta ada, di Tangerang juga ada. Nah, ada Tangerang, Kecamatan Priok. Kecamatan. Itu. Jadi kalau saya menyebutkan Tangerang mana, saya nggak ngarahin ke Prioknya, karena orang pasti ngarahinnya ke Jakarta. Oh gitu. Utara. Jadi saya biasa bilang Tangerang mana, saya jawabnya Pasar Kemis. Nah itu yang lumayan dekat dengan saya, karena Pasar Kemis hanya di Tangerang. Seperti itu. Selama SD Anda apa yang Anda rasakan? Apakah pernah juara? Untuk SD alhamdulillah ya, prestasi saya memang ada di akademik ya, di kelas. Tapi memang ketika SD masih tidak berani gitu, masih introvert mungkin ya, kalau istilah sana introvert, masih belum bisa menunjukkan diri. Tapi ada satu momen di SD yang sangat menarik. Apa itu? Ketika SD ini ketemu dengan seseorang yang saling suka di SD. Oh, cinta monyet ya? Nah, harus cinta monyet. Ya, adalah ya, saya suka. Masih keinget sampai sekarang ya. Itu kayak nggak bakal lupa. Ketika itu kemudian saya suka dan kirim-kirimin surat dengan diselipin permen. Bungkus permen tau nggak? Yang isinya surat, tulisan I miss you, I love you gitu yang di permen kiss, tau nggak? Oh ada ya. Nah seperti itu, kita surat-suratan dulu, titip lewat siapa yang dekat dari kita, kemudian kirim ke mereka. Nge-fly nggak tuh? Ya dulu wah nge-fly sekali. Dan HP itu belum ada ya. Dulu saya masih pakai HP yang kecil, yang monokrom, cuma satu warna itu. Ya itu ada di pakai SMS. Jadi yang keinget di ceritanya di Mensre ya, yang tentang Panji bawa itu, Mas Panji bawa semut merah, tau nggak? Itu yang dibawa sama komika Panji yang zaman-zaman lagu ya. Kemudian dia menitip di belakangnya dibaca nggak ya gitu. Dia doang kayaknya nggak punya pacar. Semuanya udah punya pacar, tapi di lagu itu dia doang yang lagi cari percintaan di SD. Oh ya, tahu. Lagu itu emang lagu lama ya, tentang percintaan. Tanya kepada semut yang berjalan. Semut bergoyang. Itu ngabit di ya. Itu ada yang paling menarik di SD. Ya. SD kan ada SD IT sama SD negeri saya. SD negeri. Apa bedanya? Jadi SD IT itu kalau istilah ada ya istilahnya itu SD iuran terus. Terus ya SD itu memang basicnya Islam terpadu ya, Islam terpadu, sekolah dasar Islam terpadu. Tapi memang itu swasta, dan kita tahu di SD itu banyak bayarnya. SD itu banyak mahal, kemudian bayarnya banyak, kas ini macam-macam. Nah saya ketika itu memilih sekolah dasar negeri. Sekolah dasar negeri. Dan menariknya juga, saya ini sekolah dasarnya agak jauh dari rumah saya. Nah itu juga salah satu tantangan dan juga pembiasaan yang baik. Ada di SD dekat rumah saya, deket banget, paling berapa ratus meter, 200 meter mungkin. Nah tapi sama SD negeri juga. SD negeri juga, tapi orang tua saya menyekolahkan bukan dekatnya, tapi lebih ke kualitasnya.
Jadi Gitu. SD negeri itu beda-beda kualitasnya, Nah, bukannya kurikulumnya sama. ya memang dilihat dari tempatnya, kemudian besarnya. Nah, itu sekolah yang orang tua saya pilih itu memang yang terbaik, yang kalau saya lihat ya, memang terbaik di saat itu. Kenapa? Karena sekolah yang dekat ini dia 3 sekolah SD ditumpuk satu tempat. 3 SD, satu kecamatan berarti. Beda. Masih Masih. sama, masih satu kelurahan juga. Tapi yang dekat ini, kenapa kami melihat itu kurang bagus ya, kurang bagus karena itu 3 sekolah, ada SD 1, 2, 3 itu dalam satu gedung yang sama. Cuma beda kotak aja. Ini saya SD 1 ke sini, SD 2 ke sini, SD ketiga samping. Gitu. Jadi kami melihat itu kurang baik lah. Makanya kita melihat yang agak jauh. Tapi dari situ alhamdulillah ada perjalanannya. Saya dulu naik sepeda. Kayaknya nggak pernah diantar cuma sampai depan. Pulang jam berapa? Ya pulang zuhur, tergantung sekolah kelasnya. Kan kelas 1 sampai 3 setengah hari, kemudian 4, 5, 6 baru. Kalau SD negeri itu apakah belajar umum aja? Belajar umum nggak ada agamanya berarti? Agamanya sedikit, 1 jam pelajaran. Bedanya sama SDIT sama Nah, negeri? SDIT juga berbeda-beda ya. Saya sebenarnya nggak tahu, tapi mungkin saya pernah dengar SDIT itu ada hafalannya, ada jam pelajaran Quran, kemudian ada sholat, pelajaran sholat macam-macam. Lebihannya pasti tentang sholat, tentang Islam ya, tentang agama seperti itu. Kalau di negeri itu nggak ada. Mungkin cuma 1, dan cuma 1 ini ada yang Kristen juga kadang seperti itu. Dan Ana juga dulu pernah merasakan gitu ada 1 lagi SD Impres, tahu nggak? Ya itu sekolah saya itu Impres. Negeri itu SD negeri itu sama ya sama Impres. Iya, Impres itu yang kalau yang saya dengar ya instruksi presiden. Oh gitu kepanjangannya. Ya, kepanjangannya. Jadi tahu nih. Jadi ada suatu daerah. Nah, itu kayaknya perlu SD nih. Nggak ada SD situ. Nah, presiden langsung instruksi bangun SD di situ. Langsung SD Impres. Nah, makanya disebut oleh orang-orang SD yang saya sekolah di situ disebut SD Impres, instruksi presiden. Yang Ana tangkap itu SD Impres itu Ana dapat dari teman Ana nih yang sharing sama SD itu di zamannya Soeharto katanya. Ya, zaman mungkin. Soeharto kemudian pada saya itu SD memang belum ada kan. Kemudian atas mungkin instruksinya Soeharto dibangunlah namanya SD Impres. Dan pada saat itu juga biaya-biaya itu pada miskin semua, nggak ada yang cukup, ada lah yang kaya, tapi kebanyakan mayoritas Indonesia ya nggak punya kecukupan biaya untuk dibiayain. Dan SD Impres itu memang dibiayain dari luar negeri, Amerika. Betul tahu ya. Ada namanya BOS, bantuan operasi sekolah. Bantuan operasional sekolah. Ada namanya USAID. Nah, kebetulan ibu saya itu seorang guru juga. Jadi kemana-mana anak ikut. Ada namanya USAID gitu kan, USAID. Nah, itu United States, aidnya itu apa? Anak kurang tahu. Tapi setelah anak baca-baca pas berapa hari yang lalu tuh ternyata yang sempat viral bahwa ada agen Israel mau datang ke Indonesia untuk memperbaiki pendidikan. Nah itu tuh disebutan ada dulu namanya USAID gitu. USAID. Jadi dibantuan dari Amerika yang bawa. Gitu. Dan sempat juga selama anak juga di SD ya, agama itu dipisah kan. Kalau ada yang mau belajar agama Hindu, ada guru Hindunya, ada guru Katoliknya, gitu. Yang mau belajar semua. Dan di SD itu kayaknya nggak ada deh yang agama Katolik, agama selain Islam ya. Itu mereka diliburkan.
Yang belajar mah agama Islam doang. Itu. Apa deh anak tanya tuh pas anak kirim soal apa namanya? Bicara anak sempat ngirim ente soal kan? Soal apa tuh? Pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan diskusi tuh. Apa ya Iya. pertanyaannya? Nggak tahu. Coba cek ya di WA. Ya antum bukannya siapin. Nah ini dia nih. Oh iya, tentang guru matematika. Jadi beliau ini ada seorang guru matematika, guys. Gimana menurut Anda matematika itu sulit banget? Atau memang gampang dipelajari? Atau nggak semua orang bisa matematika? Kayak gini. Kayak ini udah lumayan serius ya. Iya. Masuk ke matematika, ranah matematika. Oke. Mulai dari awalnya ya. Awalnya memang dari MTS, dari SD ya sebenarnya. Saya sudah menyukai matematika. Kenapa? Karena saya mungkin suka berhitung dan suka berpikir memecahkan masalah dari matematika. Gitu. Karena menarik itu. Nah ini gimana caranya? Ini ketika ini gimana? Nah itu. Nah kemudian ketika di MTS itu semakin menarik dan alhamdulillah saya termasuk yang 2 terbaik di sekolah. Wow. Ya saat itu. Kemudian SD apa SMP? Di SD juga, kemudian MA di SMP juga. MA? Nah kemudian di MA saya memutuskan semuanya. Saya masuk ke Halaqatul Quran. Masya Allah. Jadi saya fokus menghafal Al-Quran walaupun tidak menjadi Al-Qurannya masih menghilang kayaknya nih. Masih mukoror ya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi menghilang. Tapi alhamdulillahnya dari saya memasuki Halaqatul Quran itu saya mendapat banyak hal. Khususnya dalam Al-Quran. Saya banyak dapat makhraj huruf menjadi lebih baik, kemudian bacaannya lebih baik. Nah itu yang alhamdulillah sampai saat ini saya syukuri. Walaupun memang dari segi hafalannya saya masih kurang. Saya udah lumayan untuk menghafal ya, untuk nambah-nambah hafalan udah lumayan. Hampir 20 itu yang satu berarti 6 tahun. Memang itu 6 tahun, 3 tahun ya. 20 juz dapat. Ya. Sekitar itu udah setoran. Tapi belum mungkin. Saya mungkin masih itu 5 sampai 7 lah. Oke. Seperti itu. Terus matematikanya nih. Nah, kemudian setelah MA saya sebenarnya tidak ada kepikiran lagi untuk matematika. Nah, matematika itu baru saya tekuni lagi ketika memang menjadi guru ya. Guru sebagai ustadz pendidik pendamping lah. Pendamping santri yang mau belajar di kelas. Seperti itu. Sejak kapan? Sejak di mana bos? Seperti itu. Sejak menjadi guru, sejak menjadi fasilitator murid untuk belajar matematika. Nah, saya mulai mendalami tahun pertama nggak bisa sama sekali. Saya pelajari sendiri di kelas juga masih kesulitan. Saya belum memahami, kemudian diminta untuk masuk kelas yang saya sendiri belum paham. Seperti itu. Saya berusaha paham nih. Terus besok harinya beberapa hari saya pelajari terus sampai benar-benar saya bisa paham, baru saya memahami santri. Nah setelah saya paham, kemudian saya punya cara memahamkan, ya kan? Pertama paham, yang kedua ini harus bisa memahamkan, karena nggak semua orang paham tapi bisa memahamkan. Gitu. Saya juga mempelajari gimana memahamkan orang nih. Karena dari memahamkan itu kita harus butuh strategi urutan. Pertama dari ini. Kemudian dari mana lagi? Gak bisa asal gitu. Jadi ada strategi untuk memahamkan sampai akhir. Misalkan fungsi kuadrat. Nah ini materi yang cukup sulit. Saya pas itu langsung ke materi ini. Saya gak paham sama sekali. Ini termasuk yang sulit dalam 3 tahun ya. Kalau menurut Ana ya.
Dari kelas 7, 8, 9 materi tersulit adalah fungsi kuadrat. Kuadrat. Fungsi kuadrat. Pernah ada rasa benci nggak sama matematika pada saat Siapa? Siapanya? Antum. Oh, anak nggak ada. Alhamdulillah. Tapi saya bukan benci, tetapi berusaha untuk bisa menyukai. Ya ini sangat menarik banget sih. Ada beberapa orang suka matematika, tapi kalau udah suka, tapi nggak ketemu jawaban-jawabannya itu agak sulit banget gitu. Itu. Apa yang paling dikhawatirkan semenjak ngajar matematika? Oke. Ya, itu tadi ya. Ketika saya belajar memahamkan, kemudian belajar bagaimana strategi, saya belajar coba memikirkan sendiri ya, strategi yang pas agar santri ini paham. Nah, setelah saya coba itu setahun 2 tahun, nah itu sebagian santri tidak bisa ke situ arahnya, malah lebih ke bosan ketika mengerjakan soal dan segala macam. Nah, setelah 2 tahun, saya coba untuk bisa memahamkan matematika dengan cara yang menarik dan juga cara yang membuat mereka tidak bosan. Itu dengan game. Walaupun memang saya terus berpikir ya, terus coba mikirin gimana nih caranya biar nggak bosan, biar nggak ngantuk, terus bisa ngikutin dengan baik dan bisa paham. Intinya seperti itu. Paling intinya sih logika ya. Kalau matematika kebanyakan main logika atau juga konsep rumus. Ya, ada juga yang logika, ada juga yang memang dikonsepin sehingga logikanya agak susah, harus pakai rumus itu. Tapi paling banyak yang mana? Pakai logikanya atau pakai konsep rumusnya? Awal dari konsep rumus, kemudian santri atau siapapun yang mengerjakan matematika itu mencari rumusnya yang sesuai ini, yang sesuai dengan soal misalkan, yang sesuai soal nih dia logikain dulu, ini masuk rumus yang mana, ini masuk cara yang mana, nah baru di situ rumus bermain. Berarti intinya pertama logika dulu ya? Ya, pertama logika. Kita telah dulu, analisis dulu, ini soal masuk yang mana, ini soal caranya seperti apa kira-kira. Nah, baru setelah itu pakai cara Pythagoras, pakai cara kuadrat, pakai cara ini. Nah, baru dirumusin seperti itu. Kemudian cara rumusnya seperti apa, baru selesai. Kesalahan siswa atau kebanyakan orang ya, kesalahan kebanyakan orang dalam belajar matematika apa sih? Oke. Jadi ketika saya coba mempelajari santri ya, pembelajar khususnya di Milbos atau Indonesia mungkin ya pada umumnya, saya melihat para santri ini memang tidak suka untuk mencoba untuk hal yang sulit, gitu. Yang ringan-ringan aja berarti? Ya, mereka lebih memilih yang ringan, kemudian memilih yang tidak menyulitkan bagi dia. Bikin pusing itu mereka nggak mau. Kan mau pusing-pusing itu nggak mau. Sebagian ya. Itu yang tantangan sampai saat ini yang harus kita hapuskan di Milbos dan di Indonesia khususnya. Mereka yang sulit-sulit, yang pusing, bikin pusing sedikit tuh nggak mau. Terkadang nih bro, bukan mereka bisa sulitnya, tapi kan terkadang di stimulus dulu kan soalnya mudah. Tingkatan levelnya langsung ke level 3, langsung ngedrop. Ya. Itu yang bikin sulit gitu. Karena berbeda caranya dengan yang mudah sama yang sulit ya, dong. Memang ada tahapannya. Memang tahapan dari yang mudah, kemudian yang agak sulit, kemudian menjadi sulit dan penuh pemikiran lebih. Nah, memang pasti ada tahapan seperti itu. Nah, down banget ketika yang sulit. Nah, mereka udah masuk itu udah pam.
gitu. Iya itu terkadang saya juga gitu ya. Kalau udah beda Itu sih soalnya kemudian tantangannya. naiknya beda itu apakah terkadang konsepnya berbeda. Terkadang juga konsepnya sama gitu. Hmm. Itu apa sih tips dan triknya? Yang mana tuh? Yang kita mau naik level nih yang lebih sulit. Gimana cara berpikirnya, mindsetnya dulu deh. Itu kita mau ngejain yang mudah nih udah kita taklukkan, udah bisa nih. Kita mau naik yang sulit nih, yang hard. Oke, pertama adalah harus ada mindset dalam diri kita, diri santri itu adalah growth mindset. Growth mindset. Ya, growth mindset. Karena apa? Karena harus pikirin dulu bahwa dia bisa, bahwa setiap nggak bisa itu pasti akan bisa. Oke. Gitu. Ketika kita nggak bisa nih, susah nih. Growth mindset apa? Ya kita pelajari karena semua hal ketika kita tidak bisa terus kita pelajari, insya Allah bisa. Ya kan? Apakah ketidakmampuan itu akan terus terjadi? Bisa jadi berubah. Bisa jadi ya? Bisa jadi akan mampu, akan bisa. Ketika dia berusaha, ketika dia belajar, ketika dia berdiskusi, ketika dia lebih mengetahui. Kan gitu. Sulit mungkin bukan karena soalnya, tapi karena dia belum tahu aja caranya. Gitu. Gimana dia mau lebih hebat dari temannya kalau dia aja tidak berusaha untuk menjadi hebat seperti temannya? Iya. Gitu. Terus itu yang pertama, yang kedua? Yang kedua itu growth mindset ya pertama. Terus yang kedua growth mindset. Growth mindset lagi. Ya, growth mindset ini penting banget ya sebagai pondasi setiap apalagi pelajaran matematika kan butuh dia belajar terus. Butuh dia belajar terus, kemudian jangan sampai ketinggalan. Oke, yang kedua ini. Yang kedua harus tahu urutannya atau paham urutan dari awalnya. Ya, karena beberapa santri, beberapa kita itu pelajari yang langsung level 3. Kita kadang lewatin dulu. Oh, buru-buru. Ya, terlewat level 2. Pengen instan. Terlewat level 2. Iya. Padahal kan harus level 1 dulu. Harus level 1 dulu baru level 2. Baru level 3. Nah, itu adalah fondasi yang satu. Matematika harus seperti itu, nggak bisa langsung level 3, level 5. Ada soal mudah pun, misalkan aljabar nih berapa rangkaian gitu ya. Iya, kalau nggak tahu konsepnya, tuh langsung nggak tahu level bisa. satunya ya nggak bisa. Iya. Itu. Bagus juga tuh, keren. Terakhir nih, fundamental. Terakhir, berikan tips untuk belajar matematika yang sangat menyenangkan dan sangat menarik buat diterapkan dalam untuk Anda belajar. Untuk Anda yang kesulitan belajar matematika ada beberapa tips. Yang pertama, yakini dulu bahwa matematika itu bukan sulit, tapi belum tahu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar perlahan. Belajar perlahan. Ya kita pelajari pelan-pelan dari awal, kemudian tahu dasarnya dulu. Itu mantepin dulu dasarnya. Dasarnya mantepin dulu. Kalau udah kuat, udah paham kalau dibolak-balik gimana soalnya, baru naik level 2. Seperti itu. Jangan belajar segi 4 tapi belum tahu sudut. Tahu sudut dulu. Siku-siku gimana? Jangan langsung ke persegi, segitiga. Nah, pusing nanti. Gimana caranya? Orang dia belum belajar yang sebelumnya. Harus belajar dulu sebelumnya baru dia belajar selanjutnya. Gitu. Jangan dilewat-lewat nongkap. Kemudian tiba-tiba nggak bisa. Kemudian tiba-tiba nggak suka matematika, stres. Ya nggak bisa gitu. Karena matematika ini seru. Sebenarnya dia harus tahu seperti main game aja. Gitu. Untuk cara belajar yang menyenangkan. Cara belajar menyenangkan tergantung kalian lebih suka yang seperti apa. Bisa juga seperti game, ada juga video juga ada, seperti aplikasi itu udah banyak. Di YouTube juga banyak video-video menjelaskan tentang bagaimana cara matematika.
Kemudian atau dengan soal-soal kalian bisa juga cari macam-macam. Atau kalau kalian suka dengan pengajaran guru, kalian bisa datangin guru. Itu bebas, sesuai keinginan, sesuai kesukaan kalian. Sukanya bagaimana belajar matematika. Seperti itu. Jangan kalian bilang trauma matematika, nggak bisa matematika. Kalian belum tahu fondasinya aja. Oke, saya tutup di sini guys. Terima kasih banyak udah menonton Osat Channel sampai detik ini. Saya tutup. Wassalam.